Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat semua ya. Dan selalu tetap semangat. Kali ini kita akan membahas soal menentukan tetapan keseimbangan tekanan atau KP. Sebelumnya kita pernah membahas materi ini ya pada video sebelumnya, yaitu KP sama dengan tekanan produk dipangkatkan koefisien dibagi tekanan reaktan dipangkatkan koefisien. Perhatikan soal yang diberikan. Kita bacakan terlebih dahulu. Gas IBR terurai. Apabila ada kalimat terurai, maka zat tersebut adalah sebagai reaktan. Ya, jadi kita harus tempatkannya sebagai reaktan. Menurut persamaan keseimbangan berikut, 2 IBR gas menghasilkan BR2 produknya ditambah I2. Dalam wadah 10 liter dimasukkan 0,4 mol gas IBR. Ini adalah berarti keadaan awalnya. Saat tercapai keseimbangan terdapat 0,1 mol gas BR2. Tetapan keseimbangan KP reaksi di atas adalah, pilihannya adalah 2,5, 2, 0,5, 0,4, dan 0,25. Terlebih dahulu kita akan tuliskan lagi persamaan reaksi keseimbangannya, kemudian kita pindahkan semua data dalam soal ya menjadi data-data yang kita ketahui yang nantinya akan kita gunakan dalam perhitungan untuk menentukan harga KP. Nah, di sini dikatakan bahwa volume wadah 10 liter, maka kita tuliskan volumenya adalah 10 liter ya, wadah tempat IBR ini terurai. Kemudian kita cantumkan awal, berubah, dan setimbang. Jumlah IBR awal adalah 0,4 mol tadi dalam soal. Kemudian BR2 dalam kesetimbangan, itu kita tempatkan nanti 0,1-nya adalah di setimbang. Kemudian yang ditanyakan atau diinginkan oleh soal adalah kita mencari KP. Semua data dalam satuan mol, kemudian dalam volume. Ya. Berarti kalau kita melihat seperti ini, maka nanti kita akan lihat bahwa ini penyelesaiannya sangat mudah ya, yaitu melalui hubungan KP dengan KC. Karena di sini tidak ada keterangan apapun lagi selain jumlah dalam satuan mol dan volume. Terlebih dahulu kita akan ubah jumlah dalam satuan mol untuk IBR dan BR2 menjadi molaritas ya satuannya. Maka kita bagi dengan 10 liter, kita dapatkan jadi 0,04 molar. Begitu juga BR2 dibagi 10, maka kita dapatkan nanti hasilnya adalah 0,01 molar. Berikutnya, kita diingatkan, nah disinilah kenapa kita akan langsung hubungkan antara jumlah partikel. Karena di sini yang diketahui dalam satuan molar datanya, tetapi yang ditanyakan adalah KP. Karena itu, pasti ini penyelesaiannya adalah berhubungan dengan KC, antara KP dengan KC. Kita perhatikan, partikel kiri, yaitu reaktan, adalah sama dengan partikel kanan, yaitu sama dengan 2. Bagaimana cara mencari jumlah partikel? Itu ada di video sebelumnya. Ya, jadi harus disimak kembali. Kemudian, hubungan antara KP dengan KC adalah melalui sama dengan KC kali RT pangkat delta N. Dan delta N itu adalah menunjukkan jumlah partikel kanan dikurangi partikel kiri, atau produk dikurangi reaktan ya, yang kanan dikurangi kiri. Nah, yang kanan kita tahu tadi jumlahnya adalah masing-masing 2, kiri juga 2, maka delta N-nya adalah 2 dikurangi 2 sama dengan 0, sehingga KP sama dengan KC kali RT pangkat 0. Semua yang di pangkat 0 itu harganya adalah 1, sehingga kita bisa cantumkan bahwa KP adalah sama dengan KC. Nah, inilah kenapa walaupun tidak ada jumlah yang dinyatakan dalam satuan tekanan, ya, dalam satuan atmosfer, tetapi kita bisa ternyata mencari KP, karena ternyata KP-nya adalah sama dengan KC. Dengan demikian, kita boleh menuliskan bahwa KP sama dengan konsentrasi, ya, produk. Kalau tadi kan harusnya tekanan produk pangkat koefisien. Sekarang karena KP dengan KC itu sama, sementara KC itu adalah dinyatakan dalam satuan konsentrasi, maka kita boleh menuliskannya menjadi KP sama dengan konsentrasi BR2 sebagai produk dikali I2 sebagai produk. Dipangkatkan koefisien masing-masing 1, maka kita tidak cantumkan. Dibagi reaktan
konsentrasinya ya dipangkatkan koefisien. Koefisiennya adalah 2. Jadi BR2 dikali I2 dibagi IBR kuadrat. Ini adalah untuk menentukan harga KP-nya. Kemudian selanjutnya kita akan tentukan dulu di sini berapa zat lain ya yang terbentuk dari penguraian IBR, yaitu I2 pada saat setimbang. Tentunya kita perhatikan bahwa I2 dengan BR2, karena dua-duanya koefisiennya 1, maka jumlah I2 yang terbentuk juga akan sama dengan BR2 yang terbentuk, yaitu 0,01 molar. Nah, 0,01 molar I2 dan BR2 pada saat setimbang itu adalah berasal dari BR2 dan I2 yang terbentuk dari penguraian 2 IBR. Ya, jadi kita naikkan aja, tinggal tulis ulang. Yang terbentuknya itu adalah sama dengan setimbang untuk BR2 dan I2. Kenapa? Karena di awalnya mereka tidak ada. Jadi saat setimbang adalah sama dengan yang mereka terbentuk atau yang berubah, ya, yang bertambah. Kemudian IBR, nah, berapa IBR yang berubah? Karena yang terbentuknya adalah 0,01 BR2 atau 0,01 I2, maka perhatikan di sini koefisien IBR adalah sebanyak 2, sehingga yang terurai adalah sebanyak 2 kali yang terbentuk, yaitu 2 kali dari BR2 atau 2 kali dari I2. Ya, karena 0,01 BR2-nya atau I2-nya, maka yang terurainya IBR-nya adalah sebanyak 2 kali 0,01, sehingga 0,02 yang berubah atau yang terurai. Nah, ini adalah jumlah yang berkurang atau yang terurai. Sehingga pada saat setimbang, itu berarti yang awal dikurangi yang terurai. Yang masih ada, yang belum terurai adalah sebanyak 0,02 molar. Nah, cara ini mendapatkan ini pun ada ya di penjelasan video sebelumnya. Karena ternyata konsentrasi masing-masing zat pada saat setimbang sudah kita dapatkan, kita tinggal memasukkan angka-angka tersebut dalam kesetimbangan ke dalam rumus. Ya, jadi BR2-nya adalah 0,01 dikali I2-nya adalah 0,01 dibagi IBR-nya adalah 0,02 pangkat 2. Maka kita dapatkan dari perhitungan ini nanti hasilnya adalah 0,5. Jadi KP-nya kalau kita perhatikan lagi soal ya di dalam soal, maka KP untuk soal ini harganya adalah 0,5. Jadi option C yang benar. Nah, demikianlah penjelasan kita untuk menentukan harga KP dari soal tersebut. Semoga mudah difahami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.